Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selamat berjumpa lagi di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini, kita mengambil tema yaitu hambatan distribusi. Kalau kita menyambung dari pertemuan yang sebelumnya, bahwa distribusi sudah kita ketahui merupakan komponen tak terpisahkan dari sistem bisnis. Maka pada kemarin sudah didiskusikan tentang strategi distribusi. Sekarang kita akan diskusi tentang hambatan distribusi. Sebelumnya, kita akan coba melihat desain saluran distribusi. Secara umum, suatu perusahaan itu dia mempunyai 3 saluran distribusi. Yang pertama adalah saluran langsung, yang kedua adalah saluran tidak langsung, dan yang ketiga adalah saluran hibrid atau hybrid. Jadi kita melihat bahwa satu perusahaan itu untuk menyampaikan barang produksinya ke konsumen itu bisa melalui 3 saluran. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama saluran langsung atau direct channel. Jadi dari perusahaan, produsen langsung ke pelanggan. Kemudian satu lagi adalah namanya saluran tidak langsung atau indirect channel. Di sini perusahaan tidak langsung menjual produksinya kepada pelanggan, tetapi melalui retailer atau pengecer. Sementara ada satu hal lagi yang lebih lama, yaitu adanya distributor atau wholesaler, kemudian baru ke pengecer atau retailer, baru ke pelanggan. Jadi di sini ada 3 tahap. Dari kedua saluran tadi, saluran langsung dan saluran tidak langsung, itu tergantung perusahaannya. Apabila dua-duanya saluran tadi digunakan, disebut hybrid channel atau saluran hibrida. Kemudian ini adalah menjadi satu pemikiran daripada perusahaan, maka perlu ada faktor pendukung distribusi. Jadi kira-kira apa faktor pendukung distribusi itu? Seperti kita lihat bahwa yang namanya faktor pendukung distribusi itu ada 4. Yang pertama infrastruktur, yang kedua jumlah armada, yang ketiga biaya tinggi, dan geografis. Semua faktor pendukung distribusi ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kita Deviana. Selanjutnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggono, nama saya Deviana Ultifira Al-Jahra, izin menjawab mengenai hambatan dalam proses distribusi serta penanggulangannya itu seperti apa. Yang pertama itu adalah infrastruktur yang tidak memadai. Dengan kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum dilengkapi dengan infrastruktur penunjang distribusi seperti jalan raya, angkutan transportasi, dan lain-lain. Kurangnya infrastruktur yang memadai secara otomatis menghambat proses distribusi. Selanjutnya yang kedua itu adalah kurangnya angkutan transportasi yang efektif. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan penyedia fasilitas transportasi masih minim, terutama yang menjangkau daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Yang ketiga itu adalah biaya yang tinggi. Dengan kondisi kepulauan, otomatis transportasi yang dapat digunakan untuk proses distribusi ialah melalui angkutan laut seperti kapal dan angkutan udara seperti pesawat. Biaya angkutan tersebut bisa dikatakan masih relatif tinggi, sehingga merugikan produsen yang harus membayar ekstra untuk biaya distribusi. Selanjutnya itu adalah jarak. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, jarak untuk proses distribusi dari satu daerah ke daerah lain menjadi relatif lama serta jauh. Hal ini merugikan dalam faktor biaya maupun kualitas dari barang itu sendiri, karena barang itu bisa saja menjadi rusak pada proses distribusi. Lalu, cara penanggulangannya yaitu dengan cara dibangunnya infrastruktur yang baik serta memadai dan diturunkannya biaya pada proses distribusi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deviana yang telah memberikan penjelasan tentang hambatan yang terjadi pada distribusi. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Saksikan video berikutnya.